Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sistem pakar dan pendukung keputusan kali ini kita akan kita dan saya gitu. Kita akan mencoba untuk belajar terkait dengan metode untuk mendukung keputusan, yaitu metode klasifikasi dalam ini yaitu bias. Jadi naive bias untuk SPK. Jadi pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan studi kasus untuk penentuan lahan. Jadi bagaimana cara kita untuk menentukan lahan dengan menggunakan SPK. Yaitu misal kita menginputkan sesuatu, apakah nanti lahannya cocok atau enggak. Sesuatu itu adalah karakteristik setiap lahan yang kita miliki atau kita punyai, seperti itu. Jadi studi kasus yang diambil adalah saya ambil dari penelitian orang, jadi terkait dengan penentuan lahan SPK penentuan lahan untuk lahan bawang putih, di mana dalam penelitian ini dijelaskan bahwa bawang putih merupakan suatu komoditas yang produktivitasnya sangat jauh dibandingkan dengan kebutuhannya. Di mana produksinya 16,2 ribu ton, sedangkan kebutuhannya 479,8 ribu ton. Terlihat sangat jauh sekali antara produktivitas dengan kebutuhan, tidak sebanding. Lalu BPS menurunkan luasan pertanian bawang putih tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan dari 2.563 yang awalnya 2.563 hektar menjadi 2.407 hektar saja. Jadi tahun ke tahun akan si lahan bawang putih ini mengalami penurunan. Penurunan tersebut membuat si penulis ini, yaitu peneliti ini, untuk mengajukan suatu pendekatan atau suatu solusi, yaitu untuk mengembangkan suatu lahan gitu, di mana dia menawarkan suatu penyelesaian, yaitu pengembangan kawasan untuk kesesuaian lahan bawang putih. Yaitu gimana caranya, yaitu mengidentifikasi karakteristik lahan itu, apakah suatu lahan itu cocok ditanami oleh suatu komoditas atau tidak, dengan menginputkan karakteristik lahan yang kita punyai atau kita miliki, seperti itu. Si penulis atau si peneliti ini menawarkan atau merancang suatu SPK untuk menghadapi permasalahan kekurangan lahan yang pada akhirnya nanti diproyeksikan untuk peningkatan produktivitas bawang putih, di mana SPK hal ini bertujuan untuk mengelompokkan wilayah, jadi untuk menentukan wilayah sih intinya. Jadi ketika kita input suatu wilayah, maka dia akan menunjukkan apakah wilayah yang kita inputkan karakteristiknya sesuai atau tidak sesuai gitu. Jika lahan tersebut sesuai, maka akan direkomendasikan untuk pengembangan lahan. Sedangkan jika tidak sesuai, maka tidak perlu untuk proses pengembangan lahan atau pembentukan lahan baru untuk penanaman bawang putih. Salah satu teknik untuk pengambilan keputusan adalah yaitu dengan klasifikasi, di mana klasifikasi akan menentukan suatu data atau data baru gitu kan, berdasarkan data yang telah terkumpul. Data yang telah terkumpul berdasarkan penelitian sebelumnya, misalnya jadi sudah ada data yang terkumpul untuk klasifikasi bawang putih, jadi ada data misal dari wilayah mana, jika kondisinya seperti apa, maka kelas kesesuaian lahannya atau kecocokannya misal sesuai, sedangkan jika tidak seperti apa solusinya, seperti itu. Naive bias menghitung peluang setiap kelasnya berdasarkan kondisi yang berada pada setiap kelas tersebut. Jadi naive bias belajar dari data yang telah terkumpul tersebut. Terus
terus. Jadi ada data baru, ketika ada data baru maka dia akan menghitung probabilitas atau kemunculan dari karakteristik yang diinputkan. Misal nanti ada tekstur tanah, jika tekstur tanahnya agak halus, lalu apakah di data itu kemunculannya berapa pada misal pada kelas sesuai, nanti pada atau pada kelas tidak sesuai. Jika peluang di sesuainya banyak, maka kemungkinan si lahan yang kita inputkan itu adalah sesuai juga gitu, sesuai dengan kemunculan karakteristik agak halus, karakteristik tekstur dengan nilai yang agak halus pada kelas sesuai. Nah, ini rumusnya. PX CI itu adalah suatu probabilitas dari data dengan CI itu adalah kondisi atau karakteristik dari data yang inputkan. Lalu PCI adalah probabilitas dari setiap kelas yang ada pada suatu data. Nah, ini X adalah data dengan kelas yang belum diketahui. C adalah hipotesis data yang merupakan suatu kelas spesifik. Jadi C adalah hipotesisnya masuk kelas apa gitu kan. Lalu PC adalah probabilitas hipotesis. Terus PXCI adalah probabilitas berdasarkan kondisi. Jadi C itu sebenarnya adalah kondisi dari setiap lahan, karakteristik, misal nanti ada atribut apa gitu kan. Itu adalah C. Jadi ada tekstur, misalnya nanti ada kemasaman tanah, terus misal ada ketinggian, ada relief, ada pH-nya seperti apa gitu. Langsung saja ke data. Jadi ini data sebagian yang saya ambil dari penelitian sebelumnya atau penelitian yang saya ambil lah. Jadi ada 8, misal ada, saya sederhanakan, saya ambil data 8 saja. Jadi ada 8 wilayah, jadi ada 8 daerah yang telah diriset atau telah dikumpulkan gitu kan. Lalu ada 3 atribut. Di sini ada tekstur tanah, ada kemasaman tanah, dan ada relief. Jadi relief itu kemiringan tanah. Jadi relief menurut penelitian ini adalah suatu hal yang penting atau karakteristik yang penting di mana bawang putih itu bisa tumbuh pada relief yang misal landai atau curam atau agak landai gitu, atau sangat curam bahkan seperti itu. Tekstur ada 2 macam di dalam tabel ini. Data ini ada halus dan agak halus. Terus kemasaman agak masam dan agak masam. Terus relief ada agak landai, curam, ada 3. Jadi ada kelas kesesuaian di sini. Jadi kelas kesesuaian lain itu yang menunjukkan ketika S adalah sesuai, T adalah tidak sesuai. Jadi misal pada wilayah ini adalah wilayah 1 ya. Jadi dia sesuai. Sesuai karena karakteristik tekstur tanahnya adalah halus, terus kemasamannya agak masam, terus reliefnya agak landai seperti itu. Nah, itu tergantung, nanti kita coba aja lah untuk mempraktekkan bagaimana cara menghitung atau menentukan suatu tidak sesuai gitu.